Allah, hancurkan orang ini, dunia dan akhirat. Hancurkan sehancur-hancurnya. Ya Rabb, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Itu sumpah saya. Amin. Itu sumpah saya. Yang di bawah aminkan di bawah. Tolong aminkan di bawah. Demi keagunganmu ya Rabb, kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan kau berikan sedikit pun kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Juma dan si Tuan Logika. Di mana teman-teman sekalian mereka ini berseteru ya. Gara-gara apa? Gara-gara Alkitab dan ayat Alkitab. Di mana si Logika mengaku ketika dia meminta maaf ya kepada orang-orang Kristen karena dia sudah buat kesalahan, dan minta maaf juga kepada umat Muslim karena dia sudah menyalahgunakan ya iman dan didikan secara Islam. Di mana teman-teman sekalian dia melakukan penistaan agama dengan cara menginjak-injak Alkitab Kristen. Dan ternyata dalam pernyataan si Logika dia katakan bahwa yang menyuruhnya untuk melakukan demikian adalah si Juma ya, si Juma teman-teman sekalian ya. Jadi hanya saja waktu itu kan banyak pertimbangan, tapi akhirnya si Logika mengambil sikap dalam hal itu karena ada perlindungan dari si Juma menurut pernyataan dari si Logika. Nah teman-teman sekalian, pada akhirnya Juma menyangkal hal itu dan akhirnya mereka melaporkan si Tuan Logika ya, dan juga ya akhirnya Juma dan Uniriva Sinorari Tonang dilaporkan oleh HBB pada waktu itu. Semakin membaralah mereka. Ya, artinya teman-teman sekalian bahwa mereka yang buat onar dan mereka juga yang mengganggu kekristenan, dan mereka juga yang saling ribut, saling serang sampai saat ini. Saya secara pribadi saja ya. Ya diam-diam saja. Ya saya maklum dan saya senang dengan si Logika memang. Kenapa? Karena beliau tulus untuk meminta maaf ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau banding-bandingkan hal ini, Juma juga melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan oleh Juma? Yaitu membakar ayat Alkitab yang ada di mana? Yang ada di sebuah kostum ya. Dalam sebuah baju yang dibagikan oleh Lina Wijaya. Karena katanya Lina Wijaya adalah seorang penghujat, seorang misionaris dan lain sebagainya. Akhirnya mereka ludah-ludai, mereka membacakan ayat Alkitab itu. Dan mereka olok-olok, mereka ludai, mereka injak dan bakar teman-teman sekalian. Ya. Nah teman-teman sekalian, penasaran seperti apa videonya? Kita simak berikut ini. Allah, hancurkan orang ini, dunia dan akhirat. Hancurkan sehancur-hancurnya. Ya Rabb, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Itu sumpah saya. Amin. Itu sumpah saya. Yang di bawah aminkan di bawah. Tolong aminkan di bawah. Demi keagunganmu ya Rabb, kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan kau berikan sedikit pun kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia dan Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu sumpah saya, Topik. Amin. Silakan kau bersumpah. Kelewatan teman-teman ya.
di tempat mereka bahwa mereka berhasil melakukan. Dari aja. Gak apa-apa. Jatuhin. Nggak butuh. Jatuhin lah, Pak. Maaf ya, umat Islam nggak butuh. Nggak butuh. Misionaris, dia tahu kegiatan kita ini kegiatan Islami. Tiba-tiba dia muncul, bawa yang bakar. Dia datang bawa kayak gini. Ini biadab namanya ini. Pernah nggak umat Islam melakukan hal yang sama? Ketika kebaktian tiba-tiba kita datang bikin baju yang tertulis sabda Rasulullah atau Al-Quran surah Al-Baqarah atau apalah gitu. Terus kita bagi-bagikan kepada orang yang sudah beragama. Ya, ada nggak pernah terjadi kayak gini di Islam? Ini apa ini namanya ini? Kita di sini mayoritas umat Islam. Yang hadir pasti umat Islam. Bahkan yang hadir adalah para apologet. Tapi dia datang membawa baju kayak gini nih. Dia promosikan Tuhan yang berupa burung merpati. Nih, satu-satunya agama yang Tuhannya begini nih. Burung merpati nih. Ini Tuhannya dia nih. Simbol Tuhannya mereka. Ya. Bang Suma marah nggak? Marah dong. Marah. Menginjak harga diri kita ini. Iya. Kurang ajar kan? Belum lagi dia datang pakai topi Densus 88. Kelewatan teman-teman ya. Ada bakar. Bakar. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya teman-teman sekalian, dan ya kalian bisa membedakan sendiri ya. Seperti apa perbedaan antara Tuan Logika dengan si Juma ini, Tuan Juma. Tuan Juma. Ya. Itu Juma itu nama panggungnya teman-teman sekalian ya. Namanya itu Zulkifli M. Abbas ya. Muhammad Abbas kah atau bagaimana itu ya. Teman-teman sekalian ya, ternyata memang dia juga melakukan yang sama. Ya kan? Dan kalau kita hubung-hubungkan dengan seorang almarhum, yaitu si Ustadz Agustan. Ya, sama. Mereka kentutin Alkitab. Nah, akhirnya mereka bermusuhan sendiri, berlawanan sendiri. Sampai-sampai kan dia ya marah waktu itu, sedang sakit karena tidak diperhatikan oleh umat Islam. Dan ya semua masalahnya apa? Masalah karena menyerang umat Kristen. Ya. Mereka pikir tuh masalahnya ketika mereka mengolok-olok kekristenan, menghina kekristenan itu akan punah di Indonesia. Mungkin ya sudah tidak lagi ada agama Kristen mungkin di Indonesia, pikir mereka. Ya. Mereka nggak tahu bahwa agama Kristen itu adalah agama yang diridhoi oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Karena Kristen itu diambil dari kata Kristianos yang artinya pengikut Kristus. Kita mengikuti juru selamat. Dan juru selamat itu berkata, tidak ada jalan menuju surga kalau tidak melalui aku. Semua nabi, semua rasul tidak berani berkata demikian. Ini yang mereka lawan. Kitab suci yang menuliskan tentang kesaksian, tentang Injil yang asli, yang adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah yang mereka injak, itulah yang mereka ludahi. Apa bedanya mereka dengan tentara Romawi? Ya, sama. Ya, sama. Mereka menentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi teman-teman sekalian, akhirnya ya mereka akhirnya saling perang-perangan, saling bermusuh-musuhan. Ya. Untung saja tidak saling bunuh-bunuhan. Ya. Tuhan akan kacaukan mereka. Orang-orang semacam ini teman sekalian, orang ya mungkin kita sekarang merasa, kenapa mereka ini tidak dihukum Tuhan? Kenapa mereka ini sehat-sehat saja? Ada waktunya. Ya. Tuhan izinkan hadirkan orang-orang seperti mereka ini. Orang-orang bahasa apa ya? Di Indonesia kan terkenalnya mereka ini
pemikiran-pemikiran seperti mereka ya, itu disebut dengan kandrun. Ya, iya, kandrun. Ya, tidak suka kebersamaan, ya kan? Suka mengusik agama lain, suka ya pokoknya cari masalah dengan agama lain begitu ya. Karena mereka merasa bahwa mereka lah pemilik surga, mereka lah yang paling benar. Ya seharusnya kan kalau mereka yang benar, harusnya kan cakap mereka, doa mereka harusnya baik-baik. Ini terbalik. Doa mereka, laknat dia ya Allah. Ya, hancurkan sehancur-hancurnya. Saya ingat doa Habib Rizik waktu itu, teman sekalian ya. Waktu bermusuhan dengan Ahok ya. Dia berdoa itu, wih, mengerikan kawan-kawan, mengerikan ya. Mengerikan. Dan mengerikan juga ketika dia menghina Tuhan Yesus. Ya. Oh, Tuhanmu sudah lahir. Siapa bidannya? Sampai ngolok-olok, teman sekalian. Apa yang ditanggung oleh Rizik Syihab? Ya kan? Makanya kita orang Kristen tetap enjoy. Kita tetap melaksanakan tugas kita sesuai dengan amanat agung. Beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Iya kan? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Haleluya. Ini harus kita lakukan. Karena memang Alkitab sudah menubuatkan orang-orang seperti si Juma ini, Unirifa, Noraritona. Tuhan sudah nubuatkan teman-teman. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3. Teman-teman bisa baca di situ, akan tiba saatnya. Kamu akan dikucilkan. Bahkan kamu akan dibunuh dan orang yang membunuh kamu menyangka mereka sedang berbakti bagi Allahnya. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapakku, ya, maupun aku. Ya. Mereka tidak mengenal Yesus. Itu sebabnya mereka melakukan hal-hal yang besar itu. Ya. Dan kita orang-orang Kristen harus pikul salib. Gitu. Ya. Kita terlalu mengedepankan nilai kasih. Kalau kita bilang, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Akhirnya apa teman-teman sekalian? Karena tidak ada orang Kristen yang melaporkan si logika. Akhirnya mereka sendiri yang inisiatif melaporkan si logika. Mereka sudah laporkan lalu mereka maki-maki itu si logika. Lalu bukan hanya si logika yang dimaki-maki, juga dimaki Kristen. Katanya Kristen itu ajaran kasih. Ya, Alkitabnya diinjak-injak, dia tidak marah. Kalian pikir seperti otak kalian? Coba kalau orang Kristen yang buat demikian. Juma bilang, jangankan kitab suci diinjak seperti itu. Katakan saja nabinya, dia bilang, kalau kau di hadapanku, Allahu Akbar, saya kasih putus lehermu, katanya. Ya, orang Kristen nggak diajarkan demikian, teman-teman. Ya, kita diajarkan untuk mengasihi musuh, berdoa bagi mereka menganiaya kita. Ya, baik teman-teman sekalian ya, sekian video kali ini. Doakan terus ya, kiranya Tuhan yang membalaskan, jangan kita yang membalaskan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.